Metode synergetic teaching merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan membentuk siswa menjadi dua kelompok dan memberikan metode pembelajaran yang berbeda antar kelompok dan kemudian mencocokkan hasil belajar mereka yang berupa catatan dan tugas. Pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak kabarnya? Baik semua kan? Baik, Bu. Nah, akhirnya kita bertemu lagi di pertemuan pembelajaran seni budaya hari ini bersama Ibu lagi tentunya. Seperti yang kemarin kita udah bahas, kalian sudah dibuat kelompok ya? Udah pembagian kelompok? Nah, Epi sama Fatika jadi satu kelompok kemarin membahas tentang seni tari. Udah siap belum buat presentasi? Sudah, Ibu. Oke, sebenarnya Ibu masih tahu kalau kenapa kalian dibuat kelompok, karena ada namanya metode pembelajaran synergetic teaching. Jadi itu tentang pembelajaran yang membuat kelompok. Jadi kalian bisa kerjasama sama teman kalian. Dari sini kalian bisa belajar untuk kerjasama, bagaimana teamwork sebenarnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Sedang Merah dan rekan saya Epi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu seni tari. Yang pertama ada mengeksplorasi gerak tari berdasarkan ide kreatif tari di Asia. Menentukan tema tari, bentuk tari, gerak tari, desain lantai, iringan tari, tata rias dan busana. Yang terakhir ada menyajikan tari. Lalu, yang kedua, tema tari. Tema tari diperoleh berdasarkan berbagai sumber dari apa yang kita lihat, dengar, pikirkan, dan rasakan. Semuanya berasal dari manusia, tumbuhan, hewan, serta alam. Ada 3 bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, bentuk tari kelompok. Gerak tari merupakan stilisasi atau distorsi dari gerak wantah menjadi gerak tertentu. Gerak yang telah distilisasi atau distorsi ada gerak murni, pengolahan gerak wantah yang dalam pengungkapannya tidak mempertimbangkan pengertian dari gerak tari tersebut. Contohnya, putaran pergelangan tangan, gerak leher, dan lain-lain. Gerak maknawi, pengolahan dari gerak wantah yang dalam pengungkapannya mengandung suatu pengertian atau maksud di samping keindahan, contohnya gerak mendayung. Desain lantai, floor design adalah garis-garis lantai yang dilalui penari secara garis besar. Terdapat 2 pola garis yang dilalui penari, yaitu gerak lurus, gerak lengkung. Gerak lurus itu seperti gerak yang memberikan sederhana dan kuat. Gerak lengkung itu seperti lembut dan emah. Bentuk garis lurus pola lantai, depan, belakang, samping, serong. Desain V, kebalikannya desain T, kebalikannya desain zigzag. Bentuk garis lengkung pola lantai, ke depan, ke belakang, ke samping, serta serong. Lengkuk ular, lingkaran, angka 8, dan spiral. Iringan tari yaitu musik tidak hanya sebagai iringan tari tetapi harus sebagai partner tari, sehingga harus digarap betul-betul sesuai garapan tarinya. Lalu ada tata rias dan busana tari, yaitu meliputi busana harus enak dipakai penari, busana tidak mengganggu gerak tari, busana harus sedap dipandang, busana harus menarik, busana mudah didapat serta murah harganya. Rias dapat membantu perwatakan serta ekspresi, dan rias harus jelas. Lalu ada mengajikan tari. Sebelumnya, mengajikan tari harus memperhatikan faktor, yaitu 1. Kesiapan, 2. Perencanaan, 3. Disiplin latihan, 4. gladi kotor, 5. gladi bersih, dan 6. Pengajian, dan 7. Evaluasi. Dan terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Penjelasan kalian sudah cukup bagus. Nanti, Ibu setelah ini akan menjelaskan sedikit tentang seni tari secara lebih ringkas dan jelas. Nanti Ibu kasih PPT-nya sebentar, Ibu share ya. Ibu akan jelaskan
Pertama, pengertian seni tari. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Jadi ya tari itu pasti kalau nggak seorang pasti kelompok dan pasti di dalam tari itu ada lagu, ada gerakan dan itu semua harus berirama. Selanjutnya ada unsur utama dalam seni tari. Ada 3 unsur utamanya dalam seni tari yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga yaitu tarian harus menampakkan gerakan badan baik dengan posisi duduk ataupun berdiri. Lalu wirama, sebuah seni tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik pengiringnya, baik dari segi tempo maupun iramanya. Yang terakhir ada wirasa, sebuah seni tari harus mampu untuk menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa melalui sebuah tarian dan gerakan juga ekspresi penarinya. Jadi semua itu harus bersatu nih biar bagus tariannya. Lalu ada unsur pendukung dari seni tari, ada ragam gerak. Tadi kalian juga udah jelasin, tapi ini Ibu kasih lebih jelas lagi. Jadi ragam gerak itu sebuah tari akan terlihat indah bila seluruh anggota badan berkolaborasi, bukan hanya kaki dan tangan. Kombinasi dari raut muka, lirikan mata, juga ekspresi wajah akan menambah daya tarik tersendiri. Sehingga tarian tersebut akan terlihat lebih estetis atau lebih cantik gitu, kelihatannya cakep. Lalu yang kedua ada ragam iringan. Satu tari bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerakan suatu tarian, sehingga menampilkan paduan yang indah antar gerakan dan musik. Namun, tari akan jauh lebih indah dan dapat dinikmati jika diiringi dengan keluarnya suara dari tubuh penarinya, baik berupa tepukan, hentakan, mau teriakan. Ini tuh kayak kalau kalian tahu pasti ada tari saman. Nah, tari saman tuh kayak gitu, udah bunyi hentakan. Jadi kelihatannya bagus karena ada bunyi teriakan, hentakan, dan mereka tuh juga kompak, jadi kelihatannya cakep. Lalu yang ketiga ada rias dan kostum. Sebuah tarian tidak akan lengkap jika tidak memenuhi semua unsur. Begitu juga dengan unsur rias dan kostum. Tanpa rias wajah dan kostum, sebuah tarian akan terasa hambar, tidak bermakna, juga tidak menarik penonton. Gunanya juga adalah agar menambah pesona dan daya tarik lalu dapat lebih mendalami sebuah tarian itu sendiri. Lalu yang terakhir ada pola lantai atau blocking. Tarian juga akan terlihat lebih berseni jika pola lantainya terlihat indah. Penari tidak hanya berdiri pada suatu titik saja. Penari harus menyesuaikan dengan tempat dan penontonnya. Istilah lainnya adalah penguasaan panggung. Pasti kalian pernah dengar nih penguasaan panggung. Lalu jika tariannya dilakukan dengan berkelompok, maka gerakannya juga harus tertata rapi antar sesama peran supaya terlihat bagus di mata para penonton. Lalu ada jenis-jenis tari. Ada 2 sebenarnya, ada tari berdasarkan jumlah penarinya dan tari berdasarkan genre. Yang pertama dari tari berdasarkan jumlah penarinya ada tari tunggal atau yang sendiri, solo. Sebuah tari seni yang dibawakan oleh satu orang penari, baik itu penari laki-laki ataupun perempuan. Ada contohnya itu tari Gatot Kaca. Kalau kalian mau lihat di YouTube, coba lihat cari tari Gatot Kaca gitu. Lalu yang kedua ada tari berpasangan atau duet. Sebuah tari seni yang dibawakan oleh 2 orang penari, baik itu penari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau campur laki-laki perempuan. Contohnya tari topeng asal dari Barat. Terus lalu yang ketiga, tari berkelompok atau grup. Sebuah tari seni yang dibawakan oleh banyak orang atau berkelompok. Penari biasanya lebih dari 2 orang, baik dilakukan dengan laki-laki semua, perempuan semua, atau campur laki-laki dan perempuan. Contohnya tari saman yang saya Ibu sebut tadi ini, tari saman itu juga bisa tari berkelompok. Lalu berdasarkan genrenya, ada tari tradisional. Tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah. Dalam tarian tersebut terdapat nilai filosofi, simbol, dan unsur religius. Tari tradisional biasanya tidak berubah dari masa ke masa, dari segi pakaian, tari, rias, kostum, dan tarian itu sendiri karena tarian seperti ini biasanya salah satu tujuannya adalah agar tetap terjaga dari dan tidak hilang dimakan zaman. Lalu yang kedua ada tari kreasi baru, tarian yang dikembangkan oleh seseorang koreografer atau juga disebut penata tari. Seni gerakan yang ditampilkan juga sudah jauh dari kaku. Gerakan yang ditampilkan bersifat bebas, tapi masih tetap dalam gerakan yang estetis dan indah. Hiasan dan iringan musik dalam tari kreasi baru juga sangat beragam, tergantung dengan tema dan tujuan ingin dibawakan oleh penari tersebut. Jadi kalau kreasi baru itu biasanya campuran nih antara tradisional sama gerakan dari koreografer yang baru kan bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Irama musik yang digunakan juga tidak biasa, cukup dibilang unik, mulai dari musik sederhana, orkestra, sampai musik floaty loops yang diambil dari teknologi musik digital. Itu kayak EDM lah kalau zaman sekarang yang joget-joget gitu. Terus hiasan wajah dan kostum dari tarian ini juga dibilang aneh sesuai dengan tema yang dibawakan. Jadi ini udah zaman sekarang banget kalian lihat kayak K-pop atau ya penari-penari yang sekarang grup band itu namanya kontemporer.
Jadi itu aja materi yang Ibu mau bawain. Terima kasih buat kalian. Jadi nanti Ibu kirim PPT-nya. Oke, baik anak-anak. Ada yang mau ditanyakan setelah materi tadi, Senang Seni Tari? Tidak ada, Bu. Udah, karena waktu juga udah mau habis. Setelah ini kalian kelompok dilanjutkan dengan meringkas. Nanti dikirim ke email Ibu ya. Tulis nomor absen sama nama kelompok. Oke? Terima kasih buat waktunya hari ini. Terima kasih Epi Fatika. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.